Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mohon jangan panggil saya Bu Jibril. Kan katanya Anda penyampai pesan dari Allah kepada Rasul. Berarti Anda Jibril. Oke. Betul kan? Kak Agatha adalah pimpinan para rasul. Nah, tuh kan Karena saya setiap diangkat manusia lagi. adalah rasul. Oke. Jadi Terima apa kasih. perintah hari ini apa, Jibril sayang? Kak Agatha mohon jangan panggil Jibril. Loh, kan tadi sudah menunjuk saya sebagai pimpinan Rasul. Apakah perintah yang harus hamba lakukan? Daulat Gusti Jibril. Perintahnya adalah untuk memurnikan ajaran Guru Yesus. Memurnikan. Oh, berarti Guru Yesus nggak ngasih ajaran yang murni. Guru Yesus selalu memberikan ajaran yang murni. Tadi disuruh para murid- memurnikan. Iya. Kalau para sudah murid- murni gimana mau dimurnikan lagi? Ajaran Yesus yang benar adalah bahwa Yesus menyembah kepada Allah. Yesus tidak minta disembah. Karena Bunda Maria pun berdoa memakai kerudung dan menggunakan tasbih untuk memuji Allah, dan Bunda Maria tidak menyembah Yesus. Oke. Artinya, ajaran murni Yesus adalah menyembah Allah sesuai dengan 10 perintah Tuhan di dalam Taurat yang Bentar, disampaikan. pelan-pelan. Ini kan saya lagi mengingatnya. Nanti biar kita jadikan buku ini. Baik. Wahyu, ini Baik. Wahyu. Wahyunya kan sabar. Saya rekam dulu. Ini kan Wahyu. Saya rekam dulu di kepala saya. Biar nanti kita sampaikan ke umat kita. Lanjut. Baik. Pak Jibril, Bu Jibril. Kak lanjut. Agatha sebagai pimpinan para rasul. Karena setiap manusia adalah rasul, utusan dari Allah. Karena itu, sekarang saya sebagai penyampai kabar baik untuk para domba tersesat. Tugas Kak Agatha yang pertama adalah memurnikan ajaran Yesus, yaitu hanya menyembah kepada Allah dan tidak boleh menyembah selain Allah. Tidak boleh menyembah berhala-berhala, dan tidak boleh menyebut nama Allah secara sembarangan. Artinya, tidak boleh mengatakan Bapa kepada Allah, karena Bapa tidak brojolin anak. Yang brojolin anak adalah Bunda Maria. Maka Bunda Maria adalah pelindung dunia. Kita wajib mendoakan Bunda Maria. Begitu. Oke. Baik. Pimpinan Rasul. Oke, terima kasih. Saya sudah dapat wahyu dari Jibril. Kami mau bikin agama baru ya. Oke, nah tadi itu ya tentang Bunda Maria, tentang Yesus itu adalah wahyu ya, wahyu yang disampaikan Tuhan kepada Jibril Global. Baik. Terima kasih. Siap Jibril Global. Saya akan menyampaikan wahyu ini ya. Kita akan bikin agama. Kita akan bikin pengikut kita yang banyak. Oke, saya akan sampaikan ke seluruh dunia ya. Baik. Terima kasih Kak Agatha. Baik. Seperti pesan Yesus, jadikanlah segala bangsa sebagai muridku. Loh, gimana? Kita jadiin agama baru atau muridnya Yesus? Nggak konsisten. Sebagai muridnya Yesus. Muridnya Tetap- Yesus atau agama yang baru kita ini? Gimana nih? Tetap Bunda? agama Kristen, tetapi Kristen yang murni sesuai dengan ajaran Yesus. Oke. Namanya Tidak apa? boleh menyebut nama Allah dengan Bapa. Karena Bapa tidak brojolin anak, yang brojolin anak adalah Bunda Maria. Kita wajib mendoakan Bunda Maria sebagai pelindung dunia, karena Oke. Yesus adalah dunia bagi Nanti Bunda saya Maria. nyatetnya gimana nih? 2 kali udahan diulang. Karena Bapak tidak membrojoli anak. Nanti ayatnya kalau ada 2 bareng-bareng, saya akan jawab apa? Misal ada umat kita nanya, Rasul Agatha, ini gimana? Ada 2 ayat yang sama. Nanti saya jawabnya apa? Jangan diulang-ulang. Baik, begini. Nanti kok begini, soalnya ada pimpinan. yang sampai 83 kali. Nanti diulang, orang jadinya bingung. Ini sebenarnya wahyu atau apa kok diulang-ulang? Yang bener dong, jangan diulang. Nanti gue takutnya, ini karangan orang stres. Kok bisa diulang? Sekali aja. Ayo,
Lanjut Baik. narasinya. Ini saya catat ini Wahyu ya. Nih Baik. 1.100 orang nih. Baik. Saksinya siapa? Begini pimpinan Rasul, bahwa Allah sungguh sudah sangat sempurna. Allah adalah Allah yang maha berdiri tanpa bantuan apapun ataupun siapapun, tidak mengantuk dan tidak tidur, yang menciptakan langit dan bumi, tidak lapar dan Permisi tidak malaikat, haus. permisi malaikat. Maksudnya apa? Allah berdiri sendiri, tidak perlu Allah maha berdiri sendiri tanpa bantuan apapun tanpa bantuan. ataupun Kan yang siapapun. dibantu itu orang yang habis tabrakan dibantu berdiri. Saya juga gitu. Saya mah berdiri sendiri nggak dibantu kalau lagi sehat. Yang bener dong. Nanti orang-orang nanya. Nih kata-katanya template banget, nggak relate gitu. Kalau ketimbang berdiri sendiri kan, berdiri sendiri, nanti semua umat-umat kita juga pada berdiri sendiri kecuali yang habis ditabrak ya. Lagi di kursi roda butuh dibantu di berdiri. Jangan sampai Tuhan kita sama kayak manusia. Yang bener. Ini Jibril, yang bener dong ngasih wahyunya. Begini Kak Ada Agatha, Gimana? Allah tidak ada apapun ataupun siapapun yang menyerupai Allah. Dan tidak ada yang setara dengan apapun ataupun siapapun. Sebab Allah adalah Allah yang maha sempurna. Tidak membutuhkan apapun ataupun siapapun, yang maha berdiri sendiri tanpa bantuan apapun ataupun siapapun. Karena ketika Allah menciptakan segala sesuatu, manusia tidak berkontribusi Lanjut. apapun juga. Ketika Allah menciptakan matahari yang tanpa kabel, tanpa cutinya, Allah dengan segala kekuasaannya yang sangat ajaib sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta raya ini dengan kehendaknya dan dengan firman-Nya yang kudus. Kun fayakun. Ada paus lewat. Bentar, ini kagak manggul bumi nih pausnya. Waduh, Jibril digonggong anjing. Hati-hati Bril, hati-hati Bril. Ada anjing yang gonggong. Lanjut Bril. Digonggong anjing dia. Lanjut. Bril. Halo. Bril. Pakai acara digonggong lah. Ini anjingnya kagak sopan banget sih. Ini malaikat loh. Kak Agatha, saya permisi dulu ya Kak Agatha. Baik Bril. Maaf, Jibril digonggong anjing. Ya. saya salah memanggil Kak Agatha. Seharusnya saya memanggilnya pimpinan Nabi. para rasul. Saya permisi dulu. Terima kasih. Oke, makasih Bril. Terima kasih malaikat Jibril. Keren banget ya. Untuk teman-teman ya yang nanya kenapa dia loh, tadi kan malaikat sudah menyampaikan wahyu tentang nabi-nabi yang terdahulu ya. Saya sebagai penyampai dari malaikat akan membuat ini menjadi beberapa ayat, akan saya tulis menjadi beberapa surah. Oke. Dia itu penyesat. Enggak. Dia ini benar. Jangan dikatakan seperti itu. Jadi malaikat siapa namanya? Malaikat global itu benar. Karena kami berdua sepakat kami akan menciptakan agama.
Iya. Jadi seperti apapun nanti narasi tentang nabi begini-begini, itu adalah wahyu. Jadi kita harus terima. Nggak boleh dibilang sebagai penyesatan, nggak boleh ya. Ini benar, saya menghargai dia. Dia adalah utusan Tuhan. Gitu. Ya, ingat ya. Ingat, saya adalah pimpinan rasul, oke? Gitu ya. Jadi kalian tuh harus menghargai. Kami ini lagi membentuk tim untuk membuat suatu agama, gitu ya. Siap pimpinan. Yang mau ikut agama kami boleh ya. Pokoknya apapun nanti yang disampaikan malaikat Jibril itu adalah wahyu, oke? Kalian, aku nggak pernah bohong. Aku cuma nyampein aja. Siap ya? Oke, ikut. Gitu. Syukur aku udah ini. Iya dong, syukur. Kalian harus percaya aja ya. Ingat, ini imani aja. Pokoknya itu wahyunya. Kalian nggak boleh bilang apapun, oke? Nggak boleh nolak. Halo, Gita Veronica. Hai Ci, selamat sore. Ya, Aku mau nanya. silakan. Kebetulan kemarin kan gabung ke apa sih ya? Lihat live-nya si Ustadz PI itu. Terus dia tuh lagi debat sama salah satu orang Kristen. Dan kebetulan pertanyaannya tuh saya juga kayak kurang mendalami soal Alkitab. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin Cici boleh bantu jawab. Pertanyaan pertama dari si Ustadz itu tuh, di mana kehendak Bapa di surga untuk menuhankan Yesus Kristus? Itu pertama. Terus kedua, di mana nubuatannya menebus dosa pemakai darah manusia? Oke. Sudah? Udah, itu aja. Oke, bentar ya. Mbak bisa baca di Mbak baca ya. Yang pertanyaan pertama itu ada di Matius 17 ayat 5. Matius 17 ayat 5 ini ya. Jangan baca. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Oke. Oke, pertanyaan yang kedua tadi apa? Di mana nubuatannya menebus dosa memakai darah manusia? Oke, itu ada di Mazmur 40 ayat 7. Wow, keren. Langsung tahu. Mazmur 40 ayat berapa sih? Ayat 7. Sorry, bentar, aku cek bentar. Nih, jadi Mbak harus tahu sih jawabannya ya. Mazmur 40 ayat yang ke-7. Coba bacakan yang ke-7. Oh ya. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak engkau tuntut. Oke. Itu dikatakan engkau telah membuka telingaku, itu adalah teks dari Masoret yang salah yang dipakai oleh LAI. Kamu boleh baca di Ibrani 10 ayat yang ke-5. Ini Mazmur yang sebenarnya, Mazmur 40 ayat 7 yang sebenarnya adalah ini. Yang di Ibrani itu. Ya. Karena Rasul Paulus itu mengutip ayat Mazmur. Ini adalah kutipan. Silakan. Dari ayat 5. Belum nemu lagi sih Ibraninya, sorry. Hah? Ibrani 10 ayat 5. Silakan baca.
Ini adalah isi dari Mazmur 40 ayat 7. Silakan. Tunggu bentar. Sorry Ci, kitab Ibrani itu sebelum apa sesudah apa sih? Saya pakai Alkitab soalnya. Ya Ya. ampun, saking Itu jarang. sebelum Filemon. Oh ya, Filemon. Ya, sebelum Filemon, setelah Yakobus. Ya ampun, maafkan aku Tuhan Yesus Kristen kayak mana lah ini nggak tahu. It's okay. Seriously gue nggak nemu. Googling, boleh di googling. Oh iya ya. Oke. Silakan. Ibrani Kalau- berapa sih? Sorry. Ayat 5, Ibrani? Ibrani 10 ayat 5. 10 ayat 5. Oke. Wait. Karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Oke. Ngerti? Oke. Ngerti. Korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh. Nah, itu. Jadi Mazmur 40 ayat 7 bukan membuka telinga. Inilah apa ya? Upaya orang-orang rabinik yang menolak Yesus, ya. Israel yang menolak Yesus demi menutupi nubuatan bahwa kurban itu yang dikehendaki Allah adalah tubuh. Ini ditutupi dengan menggantinya membuka telinga. Saya punya Mazmur yang dari Septuaginta, bukan dari Masoretic Text. LAI mengambilnya, menerjemahkan yang dari Masoret. Tapi saya punya buku yang paling tua, kitab yang paling tua yang dipakai oleh Yesus, yang sama seperti Ibrani. Itu adalah Mazmur 40 ayat yang ke... Saya punya kitab Mazmur. Ini Septuaginta. Ini yang asli. Tidak beda-beda karena Masoret itu menjadi acuan bagi LAI untuk mengambil kitab Perjanjian Lama. Harusnya dia menggunakan Septuaginta. Oke, ini saya bacakan ya. Itu salah. Dikatakan seperti ini. Oke, Mazmur 40 ayat yang ke-7. Ya. Nih, saya bacakan. Oke. Korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Nah itu. Jadi kalau kalian punya Septuaginta yang asli, sama seperti yang dipakai oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus mengutip dari Mazmur. Kalau buku itu dijual nggak sih atau gimana? Kitab itu tidak dijual, tapi kamu temukan pengajaran itu dari gereja. Seperti itu. Oke, sip. Thank you, Ci, udah terjawab. Soalnya kemarin tuh terlalu agak sedikit menekan banget di kata-kata itu. Cuman kebetulan lewat sih nggak join. Oke. Nah, thank you, Ci, jawabannya. God bless you. Tuhan berkati. Oke. Tuh kan? Makanya kan dikatakan ketika ia datang ke dunia, berarti artinya adalah ketika Tuhan datang ke dunia, dia tidak lagi berkenan kepada kurban sembelihan, tetapi dia menyediakan tubuh. Makanya kenapa Yohanes 6 ayat 3 ayat 16 dikatakan, ya, Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya Bapa itu sendiri yang menyediakan kurban. Inilah nubuatan yang juga ditulis oleh Musa di dalam kitab Kejadian. Kalian tahu peristiwa Abraham yang hendak mengorbankan anaknya diganti dengan domba. Jadi nubuatan tentang mengorbankan seorang anak manusia itu ada di dalam Taurat Musa, bahkan di Mazmur Daud. Seperti itu ya. Ini ada yang nanya, oh dia menyediakan gitu ya? Iya, seperti itu. Halo, Papa Amor, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, salam.
Salam. Salam Mbak Agatha. Ya. Iya, saya ini sudah terlanjur cinta Yesus, kok Mbak Agatha mau bikin agama baru gitu. Tapi justru lebih menarik ini buat saya daripada saya kembali ke agama lama saya. Udah saya Sebenarnya jamin gak ada ini rusuh, gak ada sebenarnya rusuh. ini tuh agama yang 11-12 lah sama yang sebelumnya. Ya, tapi yang ini lebih enak, gak ada rusuh soalnya. Jadi saya ikutlah nanti gitu. Iya, harus ikut. Tapi sebenarnya memang nggak ngajarin rusuh, cuman ya bayarlah 20% dari milik kalian semua. Gini Mbak Agatha, saya itu ikut Yesus itu nggak mudah gitu loh. 15 tahun nggak dimusuhin keluarga, satu kota nggak pernah dijenguk. Nah, ada yang menarik Mbak Agatha. Di tahun ini sudah 3 kali meskipun beda provinsi saya dijenguk. Nah, ada apa ini? Nah, disitulah terjadi diskusi Mbak Agatha. Ya, saya udah males ngomong agama lain, males lah ya. Tapi karena ini saya ngomongin keluarga Mbak Agatha, karena mayoritas keluarga saya hampir 100% masih lama gitu kan. Tapi saya nggak ngomongin agama loh, ini ngomongin keluarga saya loh ya. Jadi kakak saya ini asik ini, saya tunjukin ini Mbak Agatha ini saya tunjukin. Nah, terus dia mau ikut berdebat dengan konsep lamanya kan, dia mau debat. Saya tahan, jangan sampai kamu naik kalau kamu nggak punya ilmu, karena nggak sampai 3 menit kamu pelongak-pelongok kan pasti itu. Jadi saya saranin Mbak Agatha, saya saranin siapa yang di belakang Mbak Agatha ini siapa. Nah, kalau kamu tahu gurunya Mbak Agatha ini, nah baru kamu masuk gitu. Nah, ternyata ya mungkin karena rata-rata jadi dia mengerti. Setelah dia dengerin gitu, dia ngerti kenapa ini nggak sampai 3 menit kok bisa kalah semua ini. Nah, dia mulai hati-hati. Nah, saya kasih tahu rahasianya ini Mbak Agatha. Ini rahasianya. Oke, kamu tanya gurunya Mbak Agatha, namanya Yesus. Wah, marah dia. Gimana mau nanya? Tapir aku nanti gitu. Loh, aku ajarin Mbak Agatha, jangan bilang Tuhan Yesus, jangan bilang Tuhannya orang Kristen gitu aja. Gitu kan aman kan kamu. Nah, sekarang dia lagi coba gitu, nggak tahu dia nanti nanya. Kalau kamu sudah nanya Tuhannya orang Kristen, kamu pasti bisa ngalahin Mbak Agatha. Ya, itu jaminan saya. Kenapa? Karena yang ngasih tahu itu gurunya sendiri. Nah, kalau ini anaknya aja kayak gini ilmunya, lah gurunya akan punya rahasia kan. Begitu. Jadi dia nanti akan naik Mbak Agatha. Nah, kalau saya lihat Mbak Agatha kalah, nah itu kakak saya dia naik gitu. Berarti dia sudah dikasih rahasianya dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau dia nanya sih Tuhannya orang Kristen gitu. Begitu Kak Atta, mudah-mudahan nanti saya nunggu ini. Nggak tahu dia dikasih tahu kapan ini. Iya, begitu ya. Yang pasti tertarik saya sama agama tadi Mbak Agatha. Mudah-mudahan saya nanti kalau ada pendaftaran ikut Yesus berat Mbak Agatha, berat banget gitu loh. Meskipun saya cinta ya, masih cinta tapi berat lah. Tapi mudah-mudahan nanti saya bisa bahagia dengan agama baru Mbak Agatha. Begitu Mbak Agatha, terima kasih Mbak Agatha. Tuhan berkati Ya, Pak. salam. Salam. Tuhan berkati, salam. Tuh, ada yang mau daftar lagi nggak agama baru? Ada. Tuh syaratnya mudah, mengakui Tuhan yang disampaikan oleh Jibril Global ya kan. Nah itu bayar 20% aja, aman. Nggak ada geruduk-gerudukan. Bayar sesuai dengan tarif. Nah, aman lah itu semua. Kami cinta damai. Oke. Gitu. Ada yang berminat? Gampang. Tangkap. Kenapa ini si peramal? Kenapa nyuruh-nyuruh tangkap? Ini kan tadi ada malaikat yang nemuin saya. Malah ditangkap. Ini malaikatnya jelas ada tadi suaranya. Namanya Global. Gitu. Saya minat. Boleh ya? Boleh. Punya suami nggak? Boleh. Kalau suaminya ganteng boleh buat saya ya. Oke.
Ini keutamaan saya. Saya ini loh. Saya diutus langsung pimpinan utusan loh. Ya. Nih umat-umat saya ada punya anak kecil masih tampan nggak? Ah, saya mau satu. Oke. Kadang saya pengen yang tua juga, yang gemoy ada. Ah, boleh.